Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami di sini ingin mempresentasikan mata kuliah manajemen bisnis operasional yang berjudul Strategis Tata Letak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Miranti Handayani, MAK, selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Elvia Letiani sebagai moderator dan beberapa teman saya yaitu ada Yuni Syarifah, Saifuddin Chandra, Gulam Hilmi, Alif Al-Fatihah, Gilang Arianto, Riko Ardian Saputra, Maria Geratiana Kellen, Maria Deligori Berek, dan Indra Setiawan Bakti. Berikut materi kelompok kami yang akan dipaparkan oleh Saifuddin Chandra. Kepada Saifuddin, saya persilakan. Ya baik, materi pertama adalah pengenalan tata letak. Tata letak adalah pengaturan fisik fasilitas ruang dan aliran material dalam manajemen bisnis. Hal ini melibatkan pemahaman mengenai penempatan peralatan, stok, dan area kerja untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Menurut para ahli, tata letak adalah salah satu kunci yang menentukan efisiensinya sebuah operasi perusahaan dalam jangka waktu panjang. Tata letak yang efektif dapat membantu sebuah organisasi mencapai strategi yang mendukung perbedaan harga rendah dan respon atau Heiser, render, dan Mansion. Selanjutnya adalah pertimbangan dalam mendesain tata letak. Ada beberapa pertimbangan tata letak. Ada beberapa pertimbangan dalam mendesain tata letak, yaitu yang pertama adalah utilitas. Utilitas merupakan pertimbangan efisien ruang untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, keamanan. Ya, keamanan adalah untuk memastikan tata letak aman dan sesuai dengan regulasi keamanannya. Yang ketiga adalah estetika, yang menggabungkan desain yang menarik dengan fungsionalnya. Yang keempat adalah fleksibilitas, yang dimana mendesain tata letak agar dapat menyesuaikan perubahan kebutuhan bisnis. Selanjutnya adalah konsep layout. Yang pertama adalah spasial. Spasial merupakan pengaturan ruang dan posisi peralatan dengan optimal. Yang kedua adalah traffic. Traffic merupakan aliran barang dan orang di area tata letak. Yang ketiga adalah fleksibilitas. Kemampuan untuk menyesuaikan perubahan kebutuhan produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi layout. Yang pertama, ada 3 faktor yang mempengaruhi layout. Yang pertama itu kesediaan ruangan. Jumlah ruangan yang tersedia sangat mempengaruhi desain tata letak. Yang kedua itu peralatan dan mesin. Jenis dan ukuran peralatan memainkan peran penting dalam perencanaan tata letak. Yang ketiga itu alur operasional. Urutan proses operasional berdampak pada pengaturan tata letak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yuni Syarifah. Faktor-faktor agar rancangan layout baik. Faktor-faktor agar rancangan layout baik mencangkup efisien, penataan yang terorganisir, pencahayaan alami, desain bersih dan modern, memastikan ruang kerja teratur dan nyaman bagi karyawan. Jenis-jenis layout. Fixed
Position layout sering digunakan untuk produk yang besar dan tidak bergerak. Progress layout memisahkan jalur produksi sesuai dengan proses yang berbeda. Produk layout menyusun peralatan kerja yang diperlukan pada garis produksi. Produk layout mengembangkan karakteristik dari layout lainnya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, jenis-jenis layout berdasarkan perkembangan teknologi. Yang pertama ada pabrik cerdas. Pabrik yang menggabungkan teknologi canggih seperti robotika dan otomatisasi untuk meningkatkan efisien produksi. Yang kedua ada ruang kerja modern. Ruang kerja yang didesain menggunakan teknologi canggih untuk mendukung produktivitas karyawan dengan suasana yang nyaman. Selanjutnya ada keuntungan tata letak berorientasi proses. Yang pertama ada penyederhanaan proses, meningkatkan keefisienan dengan aliran kerja yang terarah dan terkoordinasi. Yang kedua ada penekanan biaya, mengurangi biaya persediaan dan meminimalkan angkutan dalam proses produksi. Yang ketiga ada peningkatan produktivitas, mengurangi waktu tunggu dan perpindahan bahan sehingga produksi lebih efisien. Yang keempat ada peningkatan kualitas, mencegah kelebihan produksi dan menghindari kesalahan proses. Slide selanjutnya, bagian dari tata letak berorientasi proses. Yang pertama, kemungkinan terbatasnya fleksibilitas, kurangnya kemampuan dalam menyesuaikan perubahan permintaan. Yang kedua, overhead yang lebih tinggi. Biaya overhead bisa menjadi lebih tinggi karena perbedaan stasiun kerja yang khusus. Yang ketiga, dalam diversifikasi. Batasan dalam diversifikasi produk karena keterbatasan mesin yang dapat digunakan. Selanjutnya, ganti dong. Definisi work scale. Work scale adalah unit multifungsi mandiri yang melakukan tugas tertentu, seringkali dalam proses produksi yang lebih besar. Ini melibatkan pengelompokan bersama semua sumber daya yang diperlukan, seperti peralatan, bahan, personal untuk mengoptimalkan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pia. Berikutnya keuntungan work cell. Keuntungan work cell adalah efisiensi dalam komunikasi, kemampuan untuk terhubung dengan rekan-rekan secara real-time dari mana saja, dan dapat mengurangi biaya perjalanan dan waktu serta berkomunikasi secara efisien tanpa perlu bertemu secara langsung. Meningkatkan keterlibatan tim yang terpisah secara geografis dan memfasilitasi kolaborasi secara real-time. Kerugian work cell memungkinkan termasuk kesulitan dalam membaca ekspresi wajah dan bahasa tubuh, gangguan jaringan yang dapat mengganggu percakapan, dan kurangnya interaksi sosial yang lebih kaya seperti yang bisa terjadi dalam pertemuan langsung, dan termasuk potensi untuk menghilangkan nuansa komunikasi nonverbal, gangguan teknis yang mengganggu, dan sulitnya mempertahankan fokus terutama dalam panggilan yang panjang. Berikutnya akan dijelaskan oleh Graciana Kellen. Cara membuat layout retail. 1. Analisis ruang pertimbangan ukuran dan tata letak ruang retail Anda untuk memastikan efisien dan kenyamanan pelanggan. 2. Penempatan produk. Tentuan penempatan produk pada optimal untuk meningkatkan daya tarik visual dan memudahkan akses pelanggan. 3. Zoning. Bagi area retail Anda menjadi zona-zona yang jelas seperti zona penjualan, zona promosi, dan zona kasir. 4. Pencahayaan. Pastikan pencahayaan yang baik untuk menyoroti produk dan menciptakan atmosfer yang menyenangkan. 5. Tata letak arah.
Susunan tata letak yang mengarahkan pada pelanggan melewati seluruh toko, mempromosikan item penting, dan mendorong pembelian impulsif. 6. Signal yang jelas. Gunakan signal yang jelas untuk membantu pelanggan menentukan produk dengan mudah dan memahami promosi atau penawaran khusus. 7. Ruang terbuka. Pastikan Anda ruang yang cukup di antara rak dan produk untuk menghadiri terasa sesak dan memungkinkan pergerakan bebas. Kedelapan, kemudahan navigasi. Buat jalur navigasi yang intuitif dan mudah diikuti dengan pengaturan yang logis dan produk layanan. 8. Poin kasir yang efisien. Susunan area kasir agar efisien dan nyaman bagi pelanggan dengan penetapan produk tambahan yang mendorong pembelian impulsif dan sekitarnya. 9. Evaluasi dan koleksi. Lakukan evaluasi reguler terhadap loyalty retail Anda untuk mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan dan mengakomodasi perubahan kebutuhan pelanggan bisnis. Slide selanjutnya. Keuntungan produk loyal. Keuntungan dari produk loyal terutama dalam tinggi karena alur produksi yang terstruktur dengan baik, penghematan waktu karena perpindahan bahan yang minim antara stasiun kerja, dan kontrol yang lebih baik terhadap kualitas produk karena proses produktif yang standarisasi. Slide selanjutnya dibacakan oleh Deligori Ribera. Kerugian produk layout. Kerugian dari produk layout meliputi kurang fleksibel dalam mengakomodasi perubahan produk atau permintaan pasar yang berubah. Potensi bottleneck jika ada gangguan pada salah satu stasiun kerja, dan investasi awal yang tinggi untuk membangun infrastruktur produk yang sesuai dengan layout tersebut. Ciri-ciri produk orient. Pertama, inovasi menjadi fokus utama pengembangan produk melalui riset yang intensif. Perubahan menciptakan produk dengan kinerja, kualitas, dan fitur unggul. Setidaknya menurut mereka, produk semacam itu menurut mereka akan menarik bagi pelanggan. Yang kedua, inovasi bersumber dari internal perusahaan. Perusahaan sangat tergantung pada riset dan pengembangan internal untuk menciptakan produk. Yang ketiga, pendekatan ini cocok ketika permintaan pasar lebih tinggi daripada penawaran. Dengan begitu, ada peluang lebih tinggi bagi produk untuk diterima konsumen. Keempat, konsumen tidak tahu bagaimana memuaskan kehidupan mereka. Dalam kasus ini, perubahan hadir dan mendidik mereka tentang bagaimana mereka mendapatkan kepuasan dengan menggunakan produk perusahaan. Pengembangan awal komputer adalah contoh bagus. Konsumen mungkin tidak sadar bagaimana itu dapat bermanfaat bagi mereka. Produsen kemudian mengajari bagaimana menggunakannya agar membuat kehidupan mereka lebih mudah. Produsen juga melengkapi komputer dengan berbagai perangkat lunak yang mempermudah mereka untuk melakukan berbagai pekerjaan dan tugas. Yang kelima, inovasi terus-menerus. Tujuan orientasi produk adalah menghasilkan produk yang menghasilkan penjualan dan keuntungan. Perusahaan harus terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Indra. Atau layout strategis merupakan keputusan lain yang perlu dilakukan oleh manajer operasional dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari proses pengolahan sumber daya menjadi produk pada rangkaian kegiatan operasional usaha.
Tata letak merupakan satu keputusan penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak merupakan daya tarik perusahaan dalam hal kapasitas, fleksibilitas, dan biaya serta kualitas lingkungan kerja untuk pelanggan dan citra perusahaan. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Ibu pengampu, kami ucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan untuk berdiskusi melalui tugas kuliah ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.